Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Alhamdulillah, seperti biasa Allah menakdirkan kita untuk bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan umur diukur nafas di batas ini menjadi wasilah untuk selalu istiqomah dalam beramal soleh, insyaallah. Ibu-ibu dan jemaah sekalian yang menyimak dimanapun berada, alhamdulillah pada hari Jumat ini seperti biasa kita akan mengkaji kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Sekarang masih tentang bab bahaya riya. Bab bahaya riya dan bagian-bagiannya. Ya, di sini ditulis tentang riya, tentang cinta kedudukan, tentang cinta pujian, dengan bab yang begitu sangat panjang gitu, Bu. Berarti saking pentingnya kitab riya ini dibahas dengan mendetil supaya orang-orang tidak terjerumus ke dalam penyakit riya ini. Karena riya inilah penyakit yang bisa menghanguskan semua amal kita. Jadi amal soleh akan hilang kalau sudah terjangkit virus riya. Lebih berbahaya daripada virus corona ini, Omicron. Kalau COVID mah cuman mempengaruhi badan sehingga badan menjadi tidak stabil, sakit. Kalau virus riya mah membuat semua apa yang kita kerjakan menjadi hampa, sia-sia. Dalam Quran surah Al-Furqan seperti debu yang berterbangan. Ngararapung si amalat teu aya candakeun. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah mah seperti batu yang licin, terdapat tanah, tiba-tiba ketimpa hujan, hujan itulah yang menghancurkan, menghilangkan semua tanahnya. Hilang pahala riya. Makanya termasuk bagian yang kedua yang akan kita bahas tentang bahaya riya berserta bagian-bagiannya. Riya ini sudah diperingatkan oleh Allah dalam Quran dalam berkaitan ibadah. Quran surah Al-Maun ayat 4 sampai ayat 6. Pasti kita sudah hafal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wassalamualaikum. Fawailul lil musallin, celakalah orang yang suka salat. Alladzina hum an salatihim sahun, orang yang mereka salatnya itu lalai. Alladzina hum yuraun, orang yang salatnya itu riya. Jadi yang membatalkan pahala salat dua. Pertama sahun, lalai. Yang kedua yuraun, riya. Hancur pahala sholatnya. Bukan hanya hancur pahalanya, tapi mendapatkan wail. Wail itu adalah kecelakaan. Nah, wail itu jurang di tepi neraka, atau wail salah satu nama neraka. Jadi bukan hanya tidak diganjar pahala, tapi mendapatkan siksaan kalau setiap ibadah terjangkiti virus riya. Makanya sencek Sunda nama capek gawe teka pake terus diteke. Nah, leung kalau leung kene lamun capek gawe teka pake, ieu mah capek gawe teka pake diteke. Tas capek salat apek teh wailun gara-gara terjangkit virus riya. Mata di pembahasannya sangat panjang riya. Aduh. Terus dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 110 Allah berfirman ayat terakhirnya, faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan sholihan
wa la yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Tuhannya Allah, maka hendaklah dia mengerjakan amal soleh, jangan mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Jadi syarat bertemu Allah seorang Allah ibadah dengan ikhlas, tidak menyekutukan dengan seorang pun. Ya, bukan sesuatu pun, seorang pun tidak boleh. Jadi di ayat lain mah sesuatu pun, di ayat ini mah seorang pun. Berarti kalau seorang pun itu artinya ada kaitannya dengan riya. Karena ketika melakukan ibadah ingin dilihat oleh orang lain disebut musyrik yang tersembunyi, yaitu riya. Gitu ya Bu. Man amila amalan asyraka fihi ghairi bahwa alladhi asyraka wa ana minhu bari. Allah pernah berfirman dalam hadis qudsi, kata Allah, barang siapa yang melakukan satu amalan di mana ia mempersekutukanku, mendoakanku dengan selainku pada amalan itu, maka amalan tersebut untuk selainku tadi aku berlepas diri darinya, tidak ada pahala baginya. Jadi lamun double niatnya salah, maka pahalanya pun hangus. Maka Nabi mengatakan syirik yang paling aku sesuatu yang paling aku takutkan kepada kalian adalah syirik kecil, syirkul asghar, yaitu riya. Yang main riya diulang-ulang. Riya itu diambil dari kalimat ru'yah, Bu. Ru'yah itu melihat. Riya, ru'yah, melihat. Ayat satu lagi sum'ah. Diambil dari kalimat sima, mendengar. Ru'yah, melihat, sima, mendengar. Berarti dalam ayat jalmi riya selalu ingin dilihat. Dalam jalmi sum'ah selalu ingin didengar. Ya, untuk apa? Untuk memperlihatkan kepada orang lain sesuatu yang dia memiliki kepentingan di kalangan mereka. Jadi karena ada kepentingan ingin dilihat orang, ya, maka dia berbuat riya. Bagian-bagiannya, yang pertama riya dalam agama. Yang pertama riya dalam agama, yang kedua riya dalam dunia. Dua. Jadi ayat riya dalam agama, ayat riya dalam dunia. Dina urusan agama ayat riya, dina urusan dunia ayat riya. Jadi riya teh lamun dibagi ayat dua. Ayat riya dalam urusan agama, ayat riya dalam urusan dunia. Dan riya dalam urusan agama pun, nah di sini disebutkan terbagi-bagi lagi, anak kandai senabu menjadi beberapa macam riya dalam urusan agama teh. Yang pertama riya dalam urusan agama, riya dalam arah badan. Riya dari arah badan, fisik. Tina badan imah Bu, tina fisik. Kumasna riya dalam arah badan. Nah, kata para ulama, riya dalam urusan agama dari arah badan adalah ketika seseorang memperlihatkan kelemahan dan kepucatan. Si api-api menampak, bukan api-apinya, memang sengaja si teman menampakkan kelemahan, kepucatan untuk menunjukkan bahwa dia adalah orang yang sudah keras beribadah. Gitu. Agar menunjukkan bahwa orang ini sudah mendominasi kepada akhirat. Gitu sana Bu. Jadi api-api teh laleus. Wae gitu. Ngarah ditaros nah. Ibu teh asa laleus kitu. Asa nunutan wae kunaon sih teh. Asa mareuh mah kitu. Nya saat eta abdi teh tahajud lami teuing. Akhirna gara-gara sengaja menunjukkan raut muka yang api-api lemah,
ya, kelemahan, kepucatan, agar orang bertanya pada dia untuk menampakkan riya dalam agamanya. Gitu sana. Atau sana dari suara direndah-rendah. Capek. Digaring-garing teut-teut. Kunaon ibu? Ojo saum. Cek ibu teh. Abdi nuju saum. Terus abdi taros, berak ku saum. Terus tepercantan ya. Sana bau itu cenah. Itu cenah. Mata dibuat cekung, bibir dibuat kering tuh, agar dia memperlihatkan bahwa dia sedang berpuasa. Tuh bunyi itu ayat dibahas itu tidak kita bagi kaget. Begitu dibahas urusan-urusan anu ku orang anggap suante moal dibahas, parak dibahas sampai detail dijelaskan. Dia sengaja tidak menyisir rambut, ngahaja apa itu disisiran rambut teh, supaya dikira bahwa dia sibuk dalam urusan agama sampai tidak sempat menyisir rambut. Bapak nah eta teh disisiran rambut teh Pak. Nya saat eta teh kabujeng ya. Sibuk teuing gitu nya. Memperdalam agama sampai ke hilap bahaya. Bahkan ini sudah diingatkan oleh Nabi Isa. Nabi Isa putra Maryam sudah mengingatkan kepada umatnya dahulu sebelum datang Islam. Maka Nabi Isa pernah ngomong kepada umatnya, "Hei, jika kalian berpuasa, ingat, minyakilah rambut kalian dan sisirlah rambut kalian. Karena orang yang berpuasa seringkali terjangkiti virus ria." Jadi senal abong-abong puasa entong kararucal, nya entong menunjukkan lemah, tong lulus biasa we puasa. Cuma puasa teh lulus. Nabi mah zaman puasa teh pas bulan Ramadan perang Badar pas bulan puasa. Perang Badar. Nabi dalam keadaan saum dengan para sahabat perang. Urang mah perang kasur. Kasur we barobok. Api-api lulus gitu nya. Jadi ibak biasa we ibu penampilannya kudu non tegep gitu kudu non kudu berseka karena mau nyisi kat gigi biasa dan untung teh bukan ikat gigi nuang odol diteleg gitu. Ikat gigi mah boleh diteleg gitu ya. Itu dari segi agama, dari lihat dari punan arah badan. Lamun arah badan dari segi dunia mah cenah. Kan tadi ayat 2-nya ria teh dari segi agama dunia ta lamun ria arah badan ahli dunia mah apa? Mereka menampakkan kejernihan kulit, glowing teh. Ngajak yang bodas teh. Ya tempelan tariku we wal dinten ngarah bodas. Misalnya terus badannya dibagus-bagus nah gitu. Nah itu senaria dari Allah dunia ngarah batu apa bahwa kita punya body yang seksi, punya badan yang glowy, tubuh mata yang naon, punya muka yang glowing, punya ketampanan, kebersihan tubuh. Jadi dalam urusan dunia mah itu dari badan, dari muka. Ingin kelihatan orang lain bahwa kita itu ganteng dan cantik. Itu. Jadi sebalik nanya dunia mah, lamun dari ria agama mah dipucat-pucat, ria dunia mah digelis-gelis gitu, dibagus-bagus. Nanti ada hukum yang beda gitu. Kayak di akhir ada hukum kumaha. Itu ria agama dari arah badan. Yang kedua ria agama dari arah penampilan. Ria agama dari arah penampilan, Tadi mah badan ini penampilan. Berarti non itu di style lah kumaha. Seperti contohnya menunduk saat
berjalan tunduk we gitu. Jalan teh tunduk me disangka na teh gudul basor cenah. Baca Al-Qur'an surat An-Nur bahwa kita harus menundukkan pandangan. Di kemana-mana teh jalan teh tunduk we. Langsung tidak gor karena pelang dada cidot. Tunduk wae. Jadi aya jami teh tunduk ya da heong disangka eta mah euy bener. Ngobrol wae teh ningali muka saking taat beragama. Tah. Jadi motivasi dia tunduk teh gara-gara ingin disangka bahwa itu orang yang taat beragama. Jadi tunduk gitu. Kan aya jami teh alim ngalih muka urang lamun ngobrol teh. Ya, tunduk we terus. Pas cuy anjeun teh ngobrol we bari tunduk. Pek teh pas dikitu ke cengkat geus nu diajak ngobrol geus teu aya. Geus indit. Bukan tidak boleh lihat muka ngobrol mah tapi jadi orang kadang-kadang sak-saklek teuing tunduk we terus. Bukan seperti itu maksudnya. Atau dari arah penampilan membuat tanda sujud di kening. Oh, di hidung-hidung si ketarangna teh. Mereka tingali suka sujud cenah kitu. Kan aya ibu sok lihatnya aya jami hidungnya tarangnya. Ieu na teh hidung. Sengaja di hideungan. Supaya orang mengira bahwa dia itu orang yang ahli sujud. Ya, kumaha sujudna sampai ka hideung, sigan dikasruk-kasruk. Gitu. Jadi penampilan ini kalau niatnya karena ria ini bahaya ya. Terus dari arah penampilan dia selalu berpakaian kasar. Jadi baju teh anu barurtut gitu udah karara sar. Jarang make katun maksud kararuras we kaina teh. Anu di kilo lamun dicegon ewah mabu. Dan meser kain anu di meter manteu cenah. Nah, tara anu di meter meser kain teh bisi ria. Nah. Tak kasar karena dianggap orang itu non zuhud. Dianggap orang itu cinta akhirat, meninggalkan dunia. Ini kan salah oge nya. Membiarkan baju kotor tanpa dicuci segitu itu penampilan diantepkeun tara nyuci baju. Kenapa kamu tidak mau cuci baju? Sibuk teuing ibadah cenah. Sampai enggak ada waktu nyuci baju. Aduh, jika nya itu jalmi teh Bu. Memakai baju tambalan meniru orang-orang tasawuf dulu. Sengaja ditambalan si baju teh. Karena pada ayat hadis Nabi pernah menambal bajunya sendiri pada ayat hadis eta. Jadi mana baju teh tambalan gitu. Ngi sorban kemana-mana teh. Baju tambalan. Me disangka ahli ibadah padahal senakitanya dia bertentangan dengan hatinya sendiri. Itu senapu. Ini ria dari arah penampilan. Atau orang ini pun kadang-kadang ada kebimbangan ketika memakai baju yang jelek gitu. Maka ketika dia bersama orang-orang soleh, dia pakai baju yang jelek supaya dia dianggap ahli yang juhud. Tapi ketika dia berkumpul dengan para gubernur, para raja, para saudagar, dia berpakaian dengan pakaian yang bagus, yang mahal, supaya dia bisa diterima. Jadi senapas ngahiji jeung gubernur, jeung raja, jeung saudagar, sieun katingali ku ulama nu lain, orang-orang soleh. Dia berpakaian pakai baju bagus. Ketika bersama orang-orang yang soleh, sieun katingali ku gubernur pakai baju anu butut. Jadi hidup teh selalu ingin dilihat orang lain. Jadi penampilan teh jadi tinggal ku batur we. Kayak gitu. Ya. Itu ria ahli agama dalam versi penampilan. Kalau ahli dunia mah naon riana teh bab penampilan. Kalau ahli dunia dalam penampilan adalah dia suka memakai baju-baju yang mahal, yang branded, Bu. Yang mahal-mahal. Baju nate mahal-mahal. Tapi itu ria. Ayeuna kan nuju usum Bu, ayeuna teh Bu.
Ya, sok di YouTube mah sok dicek outfitnya sana, outfit dari ujung kepala sampai ujung kaki sabaraha sana dipakai. Wawancara, berapa topi kamu? Ini topi saya beli dari ekspor, made in Paris. Ini topi saya harganya 10 juta. Baju ini harganya limited edition, harganya ini baju 5 juta. Ini celana ini 8 juta. Ini sepatu 100 juta. Ditotalkan seberapa juta. Ini tes usum gitu. Bahkan ada komunitasnya. Jadi komunitas orang-orang yang pakai baju bermerek. Pernah ada di YouTube ditayangkan sehingga gitu. Di orang-orang itu mendahulukan gaya, Bu. Jadi sepatu 100 juta eta, Bu. Kaget sepatu. Pas sami-sami diinjak. Bahkan pernah dina hiji YouTube gitunya sepatu eta dilelang gitu, sampai ke ratusan juta terus. Nah, hanya sampai ke kitunya, Bu, jalmi teh. Padahal loba teh nu kalaparan urang teh. Bukannya nggak boleh ngali itu minyaknya hese. Nah, eta Bu, cenah jadi ria nu ahli dunia mah ingin pakai baju-baju anu mahal. Kendaraan-kendaraan yang mahal. Berbagai penunjang baju yang mahal, rumah-rumah yang mahal. Yang semua itu dia lakukan untuk dilihat oleh orang lain. Gitu. Ya. Ya, YouTuber, "Hey, beli mobil jam 3 subuh. Harganya 2 miliar, murah banget." Segitu apa YouTuber? Murah banget 2 miliar beli mobil. Murah banget. Akhirnya udah ke polisi. Gara-gara terjerat kasus judi, ternyata judi online, Bu. Gitu jalmi mah, Bu. Yang ditarik ku batur pas ku polisi dag-udag akhirnya nyumput ke Turki. Tah gitu mata orang mannya biasa we lah. Jangan ingin lihat orang lain gitu. Penampilan yang penting mah sopan, bersih, wangi. Ya, Bu. Teu kudu mahal, bersih, wangi, mantes. Ai mahal teu mantes mah anggar we. Kerudung warna koneng, acuk warna ungu, lanjangan warna hijau, mantes teu, Bu? Segala tahu ya. Walaupun mahal kayak hitam mantes mah ting mah mantes gitu. Rok mini gitu, Bu. Tapi aya siga anu barolong-bolong seetik gitu, Bu. Hargana teh sampai ke 3 juta. Kieu we 3 juta cinta. Ya bahan can jadi eta teh, Bu. Aya we nu meser teh, Bu. Anu ngagena teh pas tunjuk betes ngagena teh si piping teh eta si bitis teh bararudu gitu. Hidung-hidung. Heuh lamun geulicu urang teh. Emang buduk kieu teh. Gitu udah mereka lagi mengutamakan penampilan. Itu dari arah penampilan. Yang ketiga, ria dari arah kata-kata. Ria dengan kata-kata. Iya. Bahayanya. Jadi ria dalam penampilan, tadi udah. Anda ria dalam kata-kata. Ria ahli agama. Ahli agama ya, berarti kita yang paham agama atau yang belajar agama, hati-hati sini. Dalam kata-kata dia melalui nasihat-nasihatnya, peringatan-peringatannya, menghafal Qur'annya, hadis-hadisnya, dan asar dia memperlihatkan kemahiran, agar orang menyangka dia adalah ahli agama. Kata-kata nanti diraih. Ingat, kita harus tapi dia itu berkata bagus, berpenampilan bagus hanya untuk dilihat orang lain, tak gitu. Baca Quran, ingin dilihat orang lain. Maka sebesar apapun ilmu yang dia ucapkan, sebagus apapun, jika tujuannya dia menggerakkan lidah, menggerakkan kedua bibir untuk dilihat orang lain, maka itu adalah kesia-siaan. Tuh. Tapi bahayanya, kar ustad oke bahaya ya Maya. Kar santri bahaya. Jadi ada orang menampakkan kemahiran lisan tapi hanya untuk
Ria sinap. Lalu dia menggerakkan bibir di depan orang-orang agar terlihat berzikir. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Jadi kalau jalmi zikir di depan orang, ya hati-hati. Itu bisa menimbulkan ria. Ya sebaik-baiknya zikir mah nya kudu disemputkeun, Bu. Cak abdi oge. Bisi ria lama kelamaan. Memperlihatkan kemarahan ketika ada kemunkaran di tengah-tengah orang-orang. Nah, naonan yuk? Astagfirullahaladzim. Mahabok di dieu, oh is di depan batur soalnya aya nu hayang kapuji teh anjeunna teh. Ai pas sorangan mah embung nyare kemunkaran teh. Ai pas aya batur mah nyare. Tah eta cenah rianya ahli agama. Pas babarengan mah api-api nyare. Ai pas nyalira boro-boro nyare diantepkeun cenah gitu. Pura-pura bersedih ketika baca Quran tuh agar dia dianggap orang yang baca Qurannya khusyuk. Pas baca Quran teh nangis pura-pura. La yukallifullah nafsan illa wus'aha. Nangis keluar cai dina pangambung. Ya soca. Nangis dalam salat bagus, Bu, tapi lamun niatna ingin orang menyangka bahwa dia itu bisa menangis kan aya, Bu, dulu mah sampai ke tren bahwa ustadz yang bagus itu ketika dia bisa membuat orang lain nangis atau bisa membuat orang lain tertawa aja dua aja. Ya ustadz bagus mah lamun bisa nyian batur cerik, nyian batur tertawa. Padahal bukan itu. Bahwa ustadz yang baik itu yang bisa mengajarkan apa yang mesti mereka dengar. Yang mesti mereka dengar. Dulu abi pernah kayak gitu anak nangisan. Bayangkan, nangis gitu. Pas dipengker teh, bisaan senang bikin nangis batur. Jero hati teh, urang ge hese deuk ceurik kitu. Eta pura-pura aja nangis baru dakil. Bayangkan kamu pulang ke rumah. Ternyata di rumah sudah ada bendera warna kuning. Orang-orang sudah pada kumpul. Nangis teh, Bu, baru dak. SD, SMP, SMA teh nangis. Pas beres sampai masih serial we batur dah bercanda deui urang bala teh keur drama nyeun batur cerik. Dulu soalnya dulu kan Bu fasilitatornya bahkan sempat jadi trainer Aurel oke pas waktu di Bogor kan. Gitu bikin nyengi nangis no. Bukan puncaknya nangis. Pada teh badak eta tesna. Kita kira cenah kita datang ke sini pesantren mau bahagia-bahagia, kalau dibikin nangis terus itu tiap malam gitu. Pas sekarang mantep, Bu. Kalau hese ingin cari batur tidak abi nasok ke rewa. Pohon deui gitu. Ya, Bu, jadi kalau nangis, pura-pura nangis ngindar orang lain ini bahaya. Itu untuk ahli agama. Untuk ahli dunia dengan kata-kata adalah dia memperbanyak menghafal syair-syair, memperbanyak peribahasa-peribahasa, memfasihkan kata-kata. Itu ria ahli dunia. Jadi bedana ahli akhirat yang dunia seperti tipis. Kalau ahli akhirat kata-kata bab agama, kalau ahli dunia bab dunia gitu sih. Tapi kedua-duanya dia tampilkan untuk dilihat oleh orang lain. Yang keempat, lia dalam urusan agama dari arah amal perbuatan. Jadi tadi kan badan, penampilan, kata-kata yang nama dari amal perbuatan. Ria ahli agama dalam amal perbuatan, yaitu seperti dia memanjangkan berdirinya sholatnya agar lama sholatnya. Tuh dilami-lami. Nah, Bu, tatih sholat nate ari jeung batur ngaimaman baca anak panjang nyalira di bumi pendek. Tah eta teh ria, Bu, lamun tujuanna ingin dipandang orang lain bahwa orang ini sholatnya panjang. Kan urang mah tilabiknya ari nyalira sakedap ari jeung batur
lami ku nama nyalira sak lami jeung batur sakedap ngai maman mah kitu rumusna teh urang mah dibalik jeung batur lami jeung nyalira sakedap tah itu kebanyakan riaknya hati-hati kepada para ahli ilmu gitu Bu. Hendak Nabi dulu pernah memarahi seorang sahabat yang sholatnya lama, diadukan ku para sahabat itu salatnya panjang-panjang teh maca Al-Baqarah. Kacak Nabi teh, apakah kamu tidak hafal surat Al-Ghasyiyah, Asy-Syam, wal laili idza yaghsha? Nabi teh kalaka ditawisan eta. Ya, di belakangmu ada orang tua, di belakangmu ada orang yang punya urusan. Jangan engkau buat fitnah kepada mereka. Tuh, Nabi kalaka memarahi anu panjang salatna. Bu, mata Nabi teh cenah, apakah kamu tidak bisa baca Asy-Syam, Al-Lail, Al-A'la, Al-Ghasyiyah? Jadi ukuran pendek Nabi mana on? Al-Ghasyiyah, Asy-Syam, Al-Lail. Sok diangget tarawih eta ku abdi. Al-Ghasyiyah, Al-Lail panjang pendek. Angget cik urang mah panjang kene wae. Gitu. Tak cenah lamun ngajak jeung batur dilama-lamakeun salat, tah hati-hati. Niatna ku naon tah? Sebanding lurus teh jeung di rumah anjeunna panjang teu. Itu Nabi mah tibalik lamun nyalira panjang. Khusyuk rukunya dilamakan, sujudnya dilamakan gitu. Agar orang menyangka dia itu ahli ibadah. Ya gitu. Dia berpuasa agar dilihat orang lain, dia sedekah dengan ingin dilihat orang lain. Banyaklah ibadah haji. Semua ibadah yang dilihat oleh orang lain maka akan gugur pahala-pahalanya. Tong upload kecuali untuk memotivasi orang lain. Karena ibadah haji live streaming, teman-teman. Hey guys, kita sedang ibadah haji. Sekarang guys kita akan tawaf dulu guys. Setelah tawaf kita akan sa'i guys dari Safa ke Marwah guys. Live streaming eta. Pakai kamera kieu guys. Kita sudah ditahalul guys, sudah botak guys. Nanti kita akan menuju Mina guys. Jangan lupa like and comment. Karena Rome datang. Terus saya mulai pahala ala begitu terus. Sedekah. Tak cek Nabi sedekah anu paling baik naon? Bersedekah dengan tangan kalian sampai tangan kirinya pun tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Sampai ke kitu analogi Nabi mah, Bu. Jadi sedekah teh tong boro batur tangan kiri nawe tong apaleun. Itu sebuah analogi yang Nabi mengatakan bahwa sembunyikan sebisa mungkin, sumputkeun. Gitu. Supaya naon? Supaya terhindar dari virus riya. Kan saya sudah jelaskan, nanti yang di akhirat pertama kali dilemparkan ke dalam neraka bukan Firaun, ahli sodako, ahli ibadah, sareng ahli jihad dialungkan pertama kali teh. Bukan ahli Firaun, bukan Abu Jahal. Tilu orang iya ya, ahli sodako, ahli ibadah, ahli jihad dialungkan sadayana. Gara-gara salah niat pas mereka melakukan amalan tersebut. Gitu cenah. Itu dari segi amal. Untuk ahli dunia, riaknya dalam segi amal kumaha? Dina berjalan, busungkan dada, kepala tegak, gitunya, menggerakkan kedua tangan. Lamun perempuan berlenggak-lenggok, ingin lihat orang lain, ingin kelihatan terhormat, gitu. Tak jalanna kieu, Bu. Siga dol pas kibra. Nah, gitu senang jalanna. Nah, gitu. Tak senang entong membusungkan dada. Nah, jalan kita kan kieu ngahaja ngarah terlihat gagah. Itu riya. Terus yang kelima, riya teh panjang kieu. Yang kelima, riya dari arah teman-teman. Ya riya dari arah teman-teman atau tamu sana gitu, Bu.
Ria kan tadi dari amal, ini dari arah teman-teman dan tamu gitu. Yaitu ria dengan cara memaksakan diri untuk mengundang semua ulama yang dia inginkan, semua ahli ibadah yang dia inginkan, agar terlihat bahwa orang itu dekat dengan ulama-ulama tersebut. Bu, ieu mah yang kata liku batur bisa ngundang ustad-ustad anu populer, anu terkenal, meng kata liku batur. Sia eta mah hebat, cenah deukeut jeung sasaha. Kitu nya. Kemudian lamun musim politik, Bu, ngahaja eta teh. Ku musim politik mah ku biasana naon? Ku para calon-calon teh diundang ustad-ustad teh. Ngarah naon? Ngarah narik masa gitu. Si eta mah deukeut jeung kiai anu. Berarti si eta mah kudu dipilih ku urang. Paniat teh naon? Ria. Bahkan aya jalmi kieu, Bu, aya jalmi kieu harita nyarios ka pun guru. Pokona masa ustad sawae ku sia bisa didatangkeun. Ustad sawae. Wah, sombong. Dia merasa dia orang kaya. Sampai ngomong ustad saya ku sia bisa didatangkeun. Ya, pas harita ngundang salah satu ustad alimun sumping. Nah, Pak Ustad di haturanan linggih cenah kangge ngisi ceramah, kangge rencangan sareng tamu-tamu. Menawi gada waktos dinten anu teu tiasa saya jadwal. Dinten anu teu tiasa geus aya jadwal padahal alim diundang ku eta. Gitu, Bu. Jadi kadang-kadang aya orang teh ngundang kiai-kiai teh untuk prestise dan prestasi. Bukan untuk benar-benar ngadaikeun ceramah, nah bukan kadang-kadang, Bu. Bukan untuk benar-benar ngasih nasihat, Pak. Ih, mangker ieu we gaya. Nah, kadang-kadang gitu, Bu. Jadi si ustadznya siga warung gitu. Bukan siga rumah sakit. Mun siga warung teh kumaha sagala anu deh kepikahayang ku anjeunna kudu aya. Beda jeung ustad rumah sakit. Ya rumah sakit mah ustad makan nuang ieu kudu nuang ieu. Obatna ieu kudu ieu. Itu teh bisa diatur gitu. Intinya. Maka dia berbagan diri dengan mengundang syekh, alim ulama yang dia undang untuk diperlihatkan kepada tamu-tamu atau teman-temannya. Karena dia mencari kedudukan dan martabat di hati manusia. Tuh tujuannya teh mencari kedudukan. Bukan untuk benar-benar ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Matak dulu ada keterangan sebaik-baiknya ulama yang jauh kepada umaro, Bu. Sebaik-baiknya ulama adalah yang menjauhi umaro. Menjauhi umaro itu yang menjauhi pemimpin. Pernah kita bahas pada bab pemimpin dulu di dalam kitab ini bahwa ya ketika Imam Bukhari disuruh mengajar anak gubernur, beliau menolak. Kadi cek gubernur, dia ngajar ke istana. Cek Imam Bukhari, nu butuh ka dieu lain ustad nu ka itu. Tah kitu sabar Imam Bukhari teh kan. Anda tahu bahwa ya, tujuan dari gubernur itu bukan untuk belajar, tapi untuk meningkatkan prestise. Gitu kok nama itu nusawan ka ustad. Tapi sebaik-baiknya ulama di sini, kenapa sudah banyak ulama yang lebih senang menyendiri di gunung, di bukit, di pegunungan, di perdesaan, Bu. Karena bisa jadi ustad-ustad yang di gunung teh anu bararager eta teh, Bu, anu bener-bener bersih hatena teh. Nya siga ustad kota misalnya. Ya, jadi nu di kota mah terjangkit virus riana teh lebih rentan gitu, Bu. Justru nu di desa-desa anu lebih selamat sebetulnya mah. Ada ustad teh gitu, Bu, di desa teh. Kebimbing nya sampai ka batur teh teu apaleun. Kemarin ustad ngantunkeun di Cianjur tuh sepuh 80 tahun tapi terkenal anjeunna teh juhudna teh, Bu. Dia lamun ngaos ngajar ka mama mapah. Tong boro dibayar anjeunna mah mapah wae, Bu, teu sepuh. Kemarin sampai maot di Cianjur. Pas ternyata sadayana teh bersaksi orang ini adalah orang yang baik ya. Dia kemana-mana demi agamana mapah. Bisa jadi yang di kampung itu lebih bersih gitu ya.
Mungkin karena tidak terkenal teh, jadi orang teh tak apa. Maka orang-orang yang mengundang ustadz dengan tujuan ingin dilihat orang lain, itu adalah sifat ria yang sangat berlebihan. Itu. Ya, terus bah, kumaha hukumna? Nah, hukum tadi disebutkan. Jadi ada ria dalam segi nanti teh. Kayak jinan, Bu. Dalam segi badan, ria agama badan kedua, badan ketiga, kata keempat, badan kelima. Nah, maka hukumnya kumaha? Nah, hukumnya terbagi tiga. Ada yang haram, ada yang makruh, ada yang mubah. Gitu. Maka bila ria dalam ibadah semuanya haram. Jadi dalam ria dalam ibadah semuanya haram, Allah larang. Dalam sholat, sedekah, haji dan lainnya. Maka dia berdosa dan durhaka kepada Allah, karena tujuannya bukan Allah, tapi tujuannya ingin lihat orang lain. Padahal Allah lah hak yang mesti diibadahi satu-satunya. Tidak boleh ada sekutu sedikit pun. Maka Allah akan murka kepadanya. Di dalam urusan ibadah, mana tadi Bu hukumnya? Mubah, non haram. Haram. Gitu. Tapi kalau ria dalam urusan dunia tadinya, jika berpenampilan bagus, pakai baju bagus, sandal bagus, ingin lihat orang lain, maka itu hukumnya adalah makruh atau bahkan mubah, cina gitu. Kenapa? Karena Nabi pernah mengatakan dalam sebuah hadis, la yadkhulul jannata, tidak akan masuk surga man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibrin, yang ada dalam hatinya kesombongan walaupun sebesar biji zarrah. Tidak akan masuk surga, cina gitu. Terus Nabi ditanya, bagaimana inna rajulan yuhibbu an yakuna saubu hasanan wa anul hasanah. Ada seorang laki-laki yang ingin baju nate bagus, sendalnya bagus, apakah itu disebut ria? Tuh, cek Nabi, disebut sombong. Kata Nabi naon? Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah dan menyukai keindahan. Itu bukan sombong, itu bukan ria. Ya tergantung niatna sendiri kumaha make baju eta teh. Nah, Allah teh indah dan menyukai keindahan. Tapi berarti pakai baju bagus, pakai baju anu mahal sekalipun, kalau seimbang dengan sedekah kita, pakai baju mahal teh, maka itu tidak haram. Itu boleh. Kenapa? Karena Allah itu indah dan menyukai keindahan. Jadi nu haraman dari segi nanti teh ibadah. Mau segi dunia tergantung niat. Ya gitu. Ya seperti dalam urusan harta, menjadi haram itu kalau dia lakukan dengan cara yang salah, menipu, maka dia mencari kedudukan harta untuk agar dipuji oleh orang lain, itu adalah yang haram. Tapi kalau seperti Nabi Yusuf, ya Nabi Yusuf kan dia menjelaskan bahwa dirinya itu ahli ini nih. Aku ini ahli menjaga uang, bendaharawan negara. Aku ini orang yang bisa menjaga dan banyak ilmu. Nabi Yusuf ngomong gitu kan, ini hafidun alimun. Aku ini orang yang bisa menjaga dan orang yang mengetahui urusan itu. Tapi tujuan Nabi Yusuf bukan ria, cuman ingin menjelaskan bahwa dia punya keahlian seperti ini. Jadi urusan dunia maka kembali lagi kepada niat masing-masing. Innamal a'malu bin niat. Tapi kalau dalam urusan ibadah itu lebih dekat dan jerumus kepada ria. Maka jangan pernah punya perasaan atau punya pikiran ingin dilihat oleh pandangan manusia. Itu dari segi naon tadi Bu, bagian-bagian. Nah, ke minggu depan ayat tingkatan-tingkatan ria. Aya ria yang samar, aya ria Enes, Mas Anes. Ya terapi ria, aduh panjang ria sampai ke seberapa halaman Bu.
ayat rusuh dalam menyembunyikan dosa, meninggalkan amal karena takut ria, dan banyak sekali ria ini. Jadi ini bab ria itu bab yang panjang karena saking pentingnya orang terhindar dari penyakit ria. Sakitu heula anu kapihatur, insyaallah orang tepang deui minggon payun dina channel anu sami, tetap dalam kitab tetap di channel Hamalatul Quran TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.